Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 1053511101023. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan kerja. Penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan kerja terbagi menjadi 4, yaitu hakikat bahasa, keterampilan berbahasa, kemampuan berkomunikasi verbal, dan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu hakikat bahasa. Hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan secara baik lisan maupun tulis. Terdapat banyak sekali definisi bahasa, dan definisi tersebut hanya merupakan salah satu di antaranya. Anda dapat membandingkan definisi tersebut dengan definisi sebagai berikut, yaitu bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk kalimat satuan yang lebih besar seperti morfem, kata, dan kalimat. Yang kedua yaitu keterampilan berbahasa. Pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan patokan utama siswa atau mahasiswa dalam mempelajari pembelajaran bahasa. Dalam pengertian luas, jelas bahwa setiap cara yang digunakan untuk mengembangkan manusia berkualitas memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Yang kedua, manfaat keterampilan berbahasa. Apabila tidak mempunyai kemampuan berbahasa, seseorang tidak dapat mengungkapkan pikirannya, tidak dapat mengungkapkan perasaan, tidak dapat menyatakan kehendak, atau melaporkan fakta-fakta yang diamati. Di pihak lain, kita tidak dapat memahami pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan orang lain kepada kita. Sebagai seorang guru, akan mengalami kesulitan dalam menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik jika berbicara yang kita miliki tidak memadai. Di pihak lain, para siswa ataupun mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam mengungkap dan memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Yang ketiga yaitu kemampuan berkomunikasi verbal. Kemampuan berkomunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan lisan dan tulisan dalam resonansinya. Alat yang digunakan dalam melakukan komunikasi ini adalah bahasa yang keluar sebagai ucapan ataupun tulisan. Cara komunikasi ini efektif jika orang yang berinteraksi paham dengan mengerti bahasa yang dipakai. Pengertian lain menyebut bahwa komunikasi verbal merupakan jenis komunikasi yang menggunakan perangkat simbol. Aturan untuk menggunakan simbol tersebut ketika akan dipakai dan dipahami suatu komunitas. Simbol dengan aturan yang ditekankan dalam hal ini merupakan bentuk sederhana dari bahasa. Ciri utama dari komunikasi verbal adalah adanya penyampaian baik itu secara lisan dengan kita berbicara langsung di depan orang lain maupun melalui telepon, bagaimana menyampaikan informasi tersebut melalui tulisan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan bahasa yang baik dan benar. Yang pertama yaitu berbahasa yang baik, berarti bahwa kita harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan konteks berbahasa yang selaras dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Peraturan ini mengenai penggunaan ragam bahasa secara tertulis dan lisan untuk kebutuhan berkomunikasi. Ragam bahasa dari sisi penggunaan bahasa ada dua, yaitu ragam formal dan ragam non-formal. Ada dua hal yang kita perhatikan dalam kalimat ini. Pertama,
bahasa sesuai dengan konteksnya, dan yang kedua, berbahasa selaras dengan nilai sosial masyarakat. Hal itu yang menjadi alasan mengapa kurikulum 2013 menggunakan pendekatan berbasis teks dalam pengajaran berbahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa lainnya. Bahasa diperkenalkan kepada siswa ataupun mahasiswa dalam konteksnya dan bukan sebagai satuan-satuan kata yang berdiri sendiri. Dengan demikian, siswa atau mahasiswa dihadapkan dengan konsep-konsep bahasa sejak awal, misalnya perbedaan penggunaan kata hanya dan hanya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia baik yang berhubungan dengan nilai sosial masyarakat, artinya pada saat menggunakan bahasa wajib diperhatikan kepada siapakah kita berkomunikasi. Berkomunikasi teman tentu akan berbeda dengan berkomunikasi dengan orang tua. Dan yang kedua, berbahasa Indonesia yang benar. Berbahasa Indonesia yang benar berarti harus menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah bentukan istilah. Kaidah tata bahasa dan kaidah pembentukan istilah yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, lisan dan tulis. Penggunaan bahasa yang tidak memperhatikan kaidah tata bahasa akan membingungkan. Misalnya, kesalahan tata bahasa dalam kalimat. Karena sering kebanjiran, gubernur melarang pembangunan gedung di sana. Apakah gubernur sering kebanjiran atau suatu daerah? Kesalahan seperti itu sering terjadi dalam kalimat majemuk. Kaidah ketatabahasaannya adalah dalam kalimat majemuk bertingkat. Subjek dalam anak dapat dihilangkan jika kalimat induk dan kalimat anak mengandung subjek yang sama. Dalam contoh kalimat, subjek pada kalimat induk tidak sama dengan subjek pada kalimat anak. Akibatnya, subjek pada anak kalimat wajib hadir. Kaidah terbentuknya istilah terkait penggunaan kata sarapan. Kadang-kadang ditemukan ucapan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Dan yang ketiga yaitu kaidah ejaan yang benar. Kaidah ejaan hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia tulis dan berkaitan dengan dua hal. Pertama, kaidah ejaan berkaitan dengan penulisan kata, misalnya sekedar, bukan sekedar. Di antara bukan sebaliknya ditonton, bukan ditonton. Kedua, kaidah ejaan berkaitan dengan penggunaan tanda baca, misalnya yuk kita makan, eyang akan berbeda artinya dengan yuk kita makan eyang. Kalimat pertama mengajak eyang untuk makan bersama, sedangkan kalimat kedua berarti mengajak kita untuk memakan eyang. Penggunaan koma yang kecil menghasilkan perbedaan arti yang besar. Pada saat berbicara dengan tukang sayur atau kepada teman, tentu tidak perlu menggunakan bahasa formal. Permasalahannya adalah apakah pada saat berbahasa ragam non-formal, kita harus tetap mengindahkan kaidah bahasa. Jawabannya adalah ya. Menggunakan kaidah dalam rangka non-formal berarti menggunakan pilihan kata yang sesuai dengan tepat, seperti menggunakan kaidah tata bahasa yang benar. Misalnya, pada saat membeli bakso, jangan berkata, "Bang, saya bakso pakai bihun." Kalimat itu bukan kalimat yang benar. Saya bukan bakso, saya orang. Untuk menjadi kalimat yang baik dan benar, hanya dibutuhkan kata ya, yaitu mau menjadi bang, saya mau bakso pakai bihun. Dan itulah hasil presentasi saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.